Exchange lokal buat airdrop. Namanya adalah Palapa Hero. Dia dibuat oleh Bittime. Dan ada kabar yang beredar bahwa governance token untuk Bittime ke depannya adalah Palapa. Bagaimana prospek project ini untuk kedepannya? Layakkah kita garap? Karena informasi yang valid mengatakan tanggal 13 November Palapa akan segera listing ke bursa. Dan ada informasi juga yang bilang Palapa akan go internasional, listing di bursa exchange tier 1 di internasional. Penasaran bagaimana pembahasannya? Simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembahasannya. Di sini disclaimer on terlebih dahulu. Uang Receh tidak terafiliasi dengan Bittime ataupun Palapa Token. Jadi semoga Uang Receh bisa memberikan penilaian secara netral teman-teman. Kita mulai pembahasan dari mini app-nya terlebih dahulu. Tampilan mini app-nya kurang lebih seperti ini. Kita klik di bagian start terlebih dahulu. Secara tampilan, Uang Receh nilai dengan nilai 4 teman-teman. Karena menurut Uang Receh pribadi, tampilannya sangat simpel sekali. Menu-menunya simpel dan juga model hero-nya itu sangat simpel sekali. Ini tidak rumit dan tidak baik secara grafik kalau kita bandingkan dengan airdrop tap-tap yang lain. Untuk menu di bagian bawahnya, kalian bisa melihat itu ada tap-tap, tugas, teman, dan juga rank. Dan di bagian atasnya, kalian akan melihat username kalian disertai level. Cara kerjanya juga cukup simpel teman-teman. Tinggal kalian tap-tap seperti ini. Poin kalian bertambah, energi kalian berkurang. Dan setiap energi kalian berkurang, itu bisa tumbuh sendiri untuk energinya dalam waktu beberapa detik kemudian. Artinya kalian bisa tap-tap terus-menerus hingga energi kalian itu habis. Dan after itu, energi kalian akan terisi lagi teman-teman. Nah, berdasarkan informasi yang valid juga, airdrop Palapa ini listing tanggal 13 tentunya. Kalian sudah banyak yang mengetahuinya, bahkan tahu jauh lebih lama ketimbang Uang Receh teman-teman. Untuk syarat eligible-nya sendiri, minimal kalian harus level 2. Di sini Uang Receh sudah level 2. Mari kita tunggu bersama-sama, kita buktikan. Apakah airdrop Palapa ini bisa memberi kita keuntungan, meskipun cuma sedikit teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari segi usernya, untuk user yang aktif dalam 1 bulan ini, cukup kecil sekali, berada di angka 116.094. Ini artinya jika alokasi tokennya 5%, berarti kemungkinan kita untuk mendapatkan alokasi token dalam jumlah banyak itu juga terbuka lebar. Apalagi melihat total supply-nya yang cukup sedikit teman-teman. Untuk total supply nanti akan Uang Receh bahas di akhir video. Nah, lantas bagaimana prospek ini untuk kedepannya? Layakkah kita mainkan? Kalau kita melihat kalender teman-teman, sekarang itu sudah tanggal 7. Artinya 6 hari lagi airdrop ini harusnya sudah selesai. Dan kalian sudah bisa mendapatkan alokasi token kalian. Tapi sekali lagi kita tunggu saja informasi dari Palapanya seperti apa teman-teman. Nah, kita masuk ke kemungkinan bagaimana harganya. Dan kira-kira divesting ataukah tidak. Ataupun yang ketiga pembahasannya, kira-kira koin kita di-convert ataukah enggak. Kita bahas dari segi harganya. Untuk harganya, Uang Receh tidak bisa berspekulasi teman-teman. Tapi menurut Uang Receh pribadi, harganya akan cukup baik. Mengingat supply-nya juga sedikit. Apalagi kalau memang Palapa nanti bisa go global. Dijual di exchange tier 1. Artinya kemungkinan besar untuk harga Palapa akan mengalami lonjakan teman-teman. Selain itu, dari segi vesting ataukah enggak, menurut Uang Receh tidak akan divesting. Nah, kalau yang ketiga, akankah ada convert untuk koin yang sudah kita dapatkan di bagian atas sebelah sini? Nah, menurut Uang Receh pribadi pasti ada convert teman-teman.
Nah, kita tinggal buktikan saja ketiganya, benar ataukah enggak. Masih prospekkah? Jawabannya tergantung kalian masing-masing. Kalau kalian berharap JP dari Palapa ini, kalian nggak usah ikut daftar untuk airdropnya, karena waktunya tinggal 6 hari lagi. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan sekedar uang kopi, silahkan daftar, nggak masalah. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penilaian dari uang receh. Nah, kita bahas dari segi fundamentalnya seperti apa. Dari sisi fundamental, tentu yang akan kita lihat bukan token Palapanya, melainkan siapa di balik token Palapa ini. Dan di belakang token Palapa, kita mengetahui sebuah exchanger. Namanya adalah Bitime. Lantas bagaimana peer-to-peer atau perbandingannya? Jelas tidak bisa kita samakan dengan BNB yang di belakangnya ada Binance ataupun Bitget yang mempunyai koin sendiri teman-teman. Kita tidak bisa bandingkan dengan exchange ataupun token-token milik governance exchange luar negeri teman-teman. Karena secara market share, secara volume trading, jelas pasti berbeda. Lantas bagaimana kita mengambil perbandingannya? Kita lihat di Indonesia saja, itu ada exchange apa saja. Siapa exchange yang sudah meluncurkan token governance-nya? Kalau menurut uang receh pribadi, baru ada toko kripto dengan governance token TKO teman-teman. Dan toko kripto itu sendiri merupakan anak perusahaan dari Binance. Jelas secara fundamental TKO harusnya sekarang menduduki exchange nomor 1 di Indonesia. Tapi kita nggak tahu pasti dari segi volumenya seperti apa. Karena biasanya itu hanya konsumsi orang dalam atau internal dari perusahaan tersebut. Lantas bagaimana dengan Bitime? Kalau menurut uang receh pribadi, secara volume, secara daily user, secara active user, Bitime adalah sebuah exchange baru. Tapi nggak masalah, ini sebuah kemajuan besar kalau menurut uang receh pribadi. Dengan beraninya Bitime membuat sebuah gebrakan untuk menciptakan governance token. Artinya ekosistem di Bitime untuk kedepannya akan lebih tertata. Baik itu dari segi user ataupun yang lain sebagainya teman-teman. Dan kalau Bitime serius menggarap di sektor ini, kalau menurut Mang Recep pribadi secara prospek dan digarap oleh orang tepat dengan marketing yang tepat dan eksekusi yang tepat, harusnya Palapa bisa berkembang. Apalagi dengan harapan Palapa akan go internasional, diperjualbelikan di exchange-exchange tier 1 di seluruh dunia. Semoga saja Palapa bisa berkembang teman-teman. Yuk kita bahas ke pembahasan yang cukup menarik. Dari segi kegunaan atau utility Palapa itu apa, serta tokenomiknya bagaimana. Teman-teman, di sini uang receh akses palapa.token.id. Di sini kita mendapatkan white paper Palapa. Silahkan kalian bisa klik, kalian bisa download, kalian bisa pelajari. Palapa itu sebuah token yang governance-nya seperti apa, tokenomiknya seperti apa. Nanti semuanya muncul di sebelah sini, teman-teman. Kalau kita geser ke bagian bawah, utility dari Palapa token itu sendiri apa sih? Di sini sudah dijelaskan. Palapa token itu akan menjadi diskon biaya trading. Tradingnya di mana? Jelas di Bitime. Dan yang kedua adalah free biaya penarikan dan bebas biaya deposit. Kalian yang menggunakan Bitime bisa hold Palapa untuk mendapatkan privilege ini. Dan yang ketiga, Palapa sebagai biaya trading. Jadi biaya tradingnya tidak memakan dari token utama yang kalian gunakan untuk trading. Selanjutnya, ada peningkatan APY staking. Artinya staking token Palapa itu APR-nya jauh lebih tinggi ketimbang token-token yang lain. Dan ada airdrop koin baru. Untuk kalian yang hold Palapa ini, kemungkinan besar kalian dapat alokasi dari airdrop koin baru. Dan governance capability. Dan ini adalah tokenomik dari Palapa itu sendiri. Di sini kita melihat treasury for staking 30%. 30% dianggarkan untuk kalian yang melakukan staking koin Palapa. Reward komunitas 5%. Nah, di sini kalian perhatikan. Reward komunitas inilah yang nantinya akan dibuat untuk airdrop. Untuk kalian usernya yang bermain tap-tap itu teman-teman. Dan untuk tim sekitar 20%. Investor awal 15%, public sale 10%, pengembangan atau development 20%. Melihat tokenomik seperti ini, kalau Palapa itu mau go internasional,
Artinya, untuk jatah go internasional itu hanya ada di sekitar angka 10%. Kita geser ke bagian bawah. Ini adalah untuk roadmap token Palapa. Di sini kalian bisa melihat sendiri. Roadmap yang sudah berjalan sekarang berada di 2024, kuartal keempat, yaitu pengembangan fitur earn dari program staking, super airdrop plan, dan juga peningkatan APY staking. Dan 2025 kuartal 1 masih ada pengembangan fitur seperti diskon biaya trading, deposit, dan penarikan gratis. Satu lagi yang perlu kalian ketahui, untuk supply dari Palapa itu sendiri berada di angka 10 billion. Silahkan kalian cari peer-to-peer token yang supply-nya di angka 10 billion. Dan dia berada di market global. Harganya bagaimana? Kurang lebih untuk harga Palapa nanti berada di sekitaran angka sana, teman-teman. Nah, itu adalah penilaian dari uang receh. Sekali lagi, uang receh tidak terafiliasi dengan Palapa ataupun Bitime. Jadi buat kalian yang mau mengerjakan silahkan, yang kagak juga silahkan. Buat kalian yang berharap JP tapi baru bermain sekarang, hentikan harapan kalian. Karena itu tidak akan menjadi kenyataan. Tapi buat kalian yang mau uang kopi, silahkan garap sekarang. Untuk linknya ada di bagian deskripsi dari video ini. Sekali lagi, thanks for watching till the end. See you on the next video.